saudara-saudari, suster, saya tidak tahu apakah ada Romo juga yang berpartisipasi, tapi Anda semua, salam jumpa, salam sehat, kita berharap, dan mari kita merenungkan bersama pada kesempatan kali ini tentang perjalanan murid ke Emmaus. Kita akan sejenak membaca, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, saya mengajak untuk sejenak merenungkan ini. Saya akan membacakan dan mari kita mencoba meresapkan apa yang nanti berbicara dalam hati kita. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleofas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke kemuliaannya?" Romo, slide-nya macet ya, Romo? Nggak jalan. Tidak, kita mendengarkan dulu, Pak. Oke, sip. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia tinggal bersama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita saling berbagi permenungan tentang kisah perjalanan murid ke Emmaus ini. Nah, kita lihat konteksnya. Bangsa Israel hidup dalam perjalanan iman yang panjang yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama berabad-abad, di mana perjalanan ini adalah persiarahan iman menantikan datangnya Sang Mesias, penyelamat yang dijanjikan Allah melalui para nabi. Dan kita akan tahu, bisa membayangkan bahwa dalam menantikan janji itu, harapan kerinduan yang ada dalam pengalaman hidup batin masing-masing orang bisa sangat berbeda. Gambaran tentang Mesias yang akan datang bisa sangat berbeda. Sehingga ketika datang seorang nabi, orang mulai berkasak kusuk, berpikir, inikah dia Mesias yang dijanjikan itu? Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu terus bergumul dalam pengalaman iman mereka. Kita tentu ingat dengan bagaimana dikisahkan dalam Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa untuk menuju ke tanah terjanji. Nah, sesudah banyak nabi yang ternyata Mesias belum datang. Datanglah kemudian Yohanes Pembaptis, yang sebagian besar orang juga mengira bahwa ini Mesias. Tetapi ternyata bukan. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri, setelah dia juga mengatakan aku bukan Mesias, mengutus para murid untuk bertanya kepada Yesus, apakah ia Mesias? Atau kami masih harus menantikan orang lain? Dan Yohanes Pembaptis memulai dengan pewartaannya dengan menegaskan diri, walaupun ia mendapatkan banyak pengikut, tetapi ia mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan yang dijanjikan Allah. Maka ketika ia mendapat kepastian bahwa Yesus adalah yang dijanjikan Allah itu, ia mulai memaklumkan pewartaannya. Inilah anak domba Allah. Menunjuk kepada pribadi Yesus, anak domba, sebagai sapaan atau ungkapan Yohanes Pembaptis kepada Yesus, karena Yohanes mulai menyadari bahwa Yesus yang adalah Mesias yang sudah datang ini, namun belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Yohanes mulai merenungkan bahwa Yesus adalah anak domba. Anak domba yang dikurbankan untuk keselamatan seluruh dunia. Ini bagaimana Yohanes mewartakan kepada para murid yang cukup banyak mempercayai dan mengikuti ajaran-ajarannya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, ia menegaskan bahwa ia anak yang kita nantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
melalui pewartaan Yohanes itu mulailah tumbuh harapan dan iman yang semakin menyejukkan atau meyakinkan bahwa Yesus Mesias yang dijanjikan Allah, Mesias yang sudah datang di tengah-tengah kita. Maka orang mulai percaya, tumbuh harapan iman bahwa Yesus akan sungguh-sungguh membebaskan hidup mereka. Yang dalam Injil kita bisa menemukan banyak kisah bagaimana orang mulai percaya, melihat mujizat-mujizat Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, berjumpa langsung dengan Yesus, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, ternyata juga ada ragam motivasi orang-orang dalam mengikuti Yesus. Maka dalam Injil beberapa kita bisa menemukan. Ada yang sekedar untuk mendapatkan kesembuhan, seperti dalam Injil Lukas. 10 orang sakit kusta yang disembuhkan, pergi begitu saja, hanya 1 yang datang untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Atau motivasi lain, ada yang sekedar untuk mendapatkan makanan kenyang. Karena orang tahu, oh, Yesus ini hebat. Yesus bisa membuat 5 roti cukup untuk lebih dari 5.000 orang, bahkan masih banyak yang tersisa. Orang datang untuk mendapatkan makanan. Orang mengikuti Yesus ada yang berharap bahwa tidak hidup susah, tentu saja. Mendapatkan upah. Bahkan para rasul sendiri. Tuhan, aku ini sudah meninggalkan semuanya, sudah mengikuti Engkau, apakah upahku? Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak alasan kita bisa menjumpai dalam Injil. Nah, dari sekian banyak keyakinan, alasan, harapan yang muncul dari orang-orang pada zaman itu, konsep yang mereka hayati, Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Mesias sebagai raja yang jaya, raja yang berkuasa, raja yang gambaran seperti raja pada zaman kita misalnya, yang dielu-elukan, diagung-agungkan, dengan tentu saja harapan yang sangat besar bahwa raja adalah menjadi yang segala-galanya, yang mampu mengatasi kesulitan, yang mampu mengatasi bencana, menghalau kegelapan, dan membuang berbagai macam persoalan. Namun, apa yang terjadi kemudian ketika mereka tahu bahwa Yesus tidak seperti yang mereka harapkan itu. Yesus ditangkap, Yesus didera, Yesus dijatuhi hukuman mati, dan akhirnya sampai mati dengan cara disalib. Hukuman yang bagi orang Yahudi pada waktu itu dalam arti tertentu sangat memuakkan. Hukuman yang begitu keji, hukuman yang begitu berat. Dan ternyata Yesus mengalami itu. Maka yang muncul adalah kekecewaan dan krisis iman. Orang mulai mengalami bahwa harapan-harapan itu sirna. Banyak orang menjadi kecewa dan kemudian meninggalkan kepercayaan iman yang mulai tumbuh itu. Beberapa orang mengalami kekalutan yang hebat antara tetap percaya, bertahan, atau pergi. Mendapatkan rasa aman yang paling tidak dalam pikiran mereka. Dan itu pula yang terjadi dengan para rasul. Orang-orang pilihan Yesus dan murid-murid yang mengikuti Yesus, mengimani Yesus. Mereka ada dalam krisis iman. Ingin tetap setia,
tetapi berhadapan dengan pengalaman yang sangat pahit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekilas tentang kisah perjalanan murid ke Emmaus dilatar belakangi dengan peristiwa itu. Lalu, apa makna teks ini bagi kita? Kita seolah mendapatkan cermin membaca kisah perjalanan Emmaus ini, dua murid yang menuju Emmaus, di mana berhadapan dengan cermin yang membantu atau menyodorkan kepada kita perjalanan hidup dan berbagai macam persoalan yang juga kita alami. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang ternyata juga sama dengan pengalaman orang-orang yang mau mengikuti Yesus, percaya kepadanya, dan ini cermin bagi kita. Misalnya, mungkin dari sebagian Anda yang sekali lagi beberapa kali saya ulang, bagi yang baptis dewasa, bisa mengenang kembali bagaimana pergumulan batin untuk mengenal Yesus, untuk mengikuti Yesus, sampai akhirnya pada keputusan untuk mengimani Dia dan mau dibaptis secara Katolik. Saya yakin tidak mudah. Entah penolakan, entah kata-kata sinis, entah banyak hal yang tentu saja menghalangi satu dan sebagainya. Atau mungkin bagi kita yang juga baptis sejak bayi, juga dalam persiaran-persiaran, kalau kita menengok ke belakang, kita pun tidak lepas juga dari tantangan-tantangan, kesulitan dihadapi. Sebagai orang Katolik, ada yang sulit mencari pekerjaan, ada yang sulit mencari jodoh, ada yang sulit mencari entah kedudukan atau kenaikan pangkat yang seharusnya sudah bisa didapatkan, pergaulan di tengah masyarakat yang mungkin juga dikucilkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga orang bertanya, mau lanjut sebagai orang Katolik dengan tantangan dan kesulitan itu, atau berhenti total? Maka dengan kisah perjalanan Emmaus kedua murid Yesus ini, kita belajar merenungkan pengalaman murid itu untuk menemukan api semangat, harapan, dan terang yang dalam kita harus selalu kita pupuk, kita pelihara, kita kembangkan, kita arahkan, agar di tengah kesulitan, di tengah persoalan, tetap dalam hati kita tumbuh spiritualitas, semangat, roh Allah yang mengobarkan hati kita untuk mengikuti Yesus, bahkan menjadi rasul atau saksi cinta kasih-Nya dalam cara hidup kita masing-masing. Maka kita dapat merenungkan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mengikuti Yesus itu ada konsekuensi, ada resiko, ada kesulitan. Dan itu sudah dikatakan oleh Yesus. Orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Tentu saja di sisi lain, kita juga memiliki motivasi pribadi untuk apa saya mengikuti Yesus, untuk apa saya mengimani Yesus, dan keputusan dasar apa saya tetap bertahan dengan penuh keyakinan bahwa iman akan Yesus ini adalah pilihan, bukan sekedar pilihan manusiawi, tetapi pilihan rohani yang mengalirkan rahmat demi rahmat, memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan untuk terus setia mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, masing-masing kita pasti pernah mengalami krisis ya. Secara
konkret, krisis-krisis itu nyata. Kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang tidak ada kaitannya dengan iman. Tetapi berbagai persoalan yang muncul itu, entah pribadi, keluarga, pekerjaan, hidup bersama, dan lain sebagainya, menyentil juga pada pengalaman iman. Sehingga orang mulai bertanya, ketika kita terhimpit kesulitan dan tidak tahu lagi saya harus buat apa, dalam hati setidaknya kita lalu menjadi bertanya, kemana Yesus? Di mana janji-janjinya yang amat meyakinkan itu? Dia Allah yang maha kasih, maha cinta, maha penolong, maha murah, dan yang mendasar orang juga bisa sampai pada pengalaman, benarkah Allah itu ada? Orang menjadi ateis. Dan ini tantangan-tantangan yang sekiranya juga kita hadapi atau kita alami dalam skala pengalaman kita masing-masing. Nah, kita menghadapi problem yang konkret pada masa ini, yaitu pandemi yang sudah 2 tahun ini ya. 2 tahun silih berganti. Dan ini tidak mudah. Belum lagi kita juga entah diri sendiri, keluarga, orang terdekat kita, orang yang kita kenal, orang yang baik dengan kita, mengalami penyakit-penyakit lain. Sehingga menambah berat kesulitan persoalan sakit yang dialami. Belum lagi juga ketika kita dihantam dengan persoalan-persoalan entah keluarga, relasi di tengah masyarakat, persoalan bisnis, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Dan ini problem yang sangat nyata. Maka kita bisa merenungkan kembali. Murid yang berjalan ke Emmaus tadi juga dalam kesulitan problem seperti kita. Bagi kita yang pernah mengalami sakit COVID misalnya, bagaimana perlakuan orang di sekitar kita, bagaimana pikiran-pikiran orang yang mengenal kita, tetangga-tetangga kita. Mau tidak mau secara sosial berdampak. Nah, saudara-saudari, dengan pengalaman ini, kita seperti para murid dalam Emmaus tadi. Kita sedang berjalan. Nah, gambar ini bagi saya menarik. Yesus yang tampak dalam, ya tanda kutip, ketidakjelasan ini. Ilustrasi yang sekiranya juga sangat inspiratif. Nah, kita seperti mereka. Kita mengalami kegundahan rohani yang menggoncang iman keyakinan kita. Dan ini sangat nyata. Karena apa? Karena kegundahan rohani ini sangat menyakitkan. Kegoncangan, kalaupun tidak sampai pada kegoncangan iman, menjadikan hidup kita pahit, mencederai kita secara emosional. Pikiran kita, ya kalau kita berseloroh menjadi parno, pikiran kita mulai kemana-mana. Bagaimana ini, bagaimana itu, mengapa ini, mengapa itu, dan sebagainya. Dan emosi kita kerap kali terkuras habis hanya untuk merenungkan apa yang terjadi dalam pengalaman kita. Dan bila kita tidak siap, ini dapat menghancurkan harapan-harapan baik yang kita hidupi, kita bangun, kita perjuangkan dalam iman akan Yesus. Saudara-saudari, kita mengalami seolah sesudah kita mengimani Yesus karena Yesus memiliki daya pikat yang memberikan harapan akan masa depan, yang membuat hati karena kasih yang ditawarkan itu menjadikan kita damai.
Di tengah persoalan, kita mengalami seolah Yesus menghancurkan semuanya. Janji-janji Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan dan kelimpahan yang akan diberikan sebagai kepastian, seolah-olah tiba-tiba diambil. Dan ia membiarkan kita terpuruk. Ia membiarkan kita goncang, hancur, berantakan, dan tanpa harapan. Saudara-saudari, kita masuk dalam suasana batin di mana kita berseloroh atau mengatakan, mengapa Tuhan mempermainkan saya? Mengapa Tuhan tidak mengindahkan doa saya? Mengapa Tuhan tidak memperhitungkan kebaikan-kebaikan saya? Keaktifan saya dalam hidup menggereja. Kemurahan hati kami dalam menolong orang lain. Semua campur aduk, menghancurkan dan menggoncangkan jiwa dan emosi kita. Dan kita bisa menyaksikan yang ada hanya kehancuran, kekecewaan, dan kita bisa sampai pada keputusasaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan atau yang dapat kita lakukan? Paling tidak pertama, stop. Jangan gegabah, jangan sembrono, jangan cepat-cepat mengambil pilihan keputusan apapun dalam saat suasana hati sedang mengalami krisis atau kegalauan atau persoalan dalam skala apapun. Karena dalam situasi yang tidak tenang, yang tidak dalam hati yang sedang penuh kesabaran, kegembiraan, dan kebahagiaan, kita bisa salah mengambil keputusan. Maka jangan gegabah. Krisis adalah juga bagian hidup konkret yang setiap orang mengalami. Komunitas, keluarga, instansi, perusahaan, negara, dunia mengalami. Dan itu semua harus kita hadapi. Karena sebagai orang beriman, sekalipun kadang-kala kita tergoncang oleh persoalan dan harapan yang tidak pasti, kita harus sampai pada keyakinan juga bahwa krisis bukan bencana, bukan yang menghancurkan, bukan akhir dari kehidupan. Dan kita harus menerima, mengenali, dan menyikapi untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ini krisis para rasul, para murid zaman itu ya. Salib masih tampak di belakang, tampak hangat dalam pikiran dan hati mereka. Gundah gulana meliputi suasana hati mereka. Lalu dua murid meninggalkan Yerusalem, meninggalkan para rasul yang selama ini juga diikutinya. Nah, saudara-saudari, dalam perjalanan murid ke Emmaus itu, dalam perjalanan Emmaus kita, Yesus mengundang untuk membiarkan semua persoalan, semua beban hidup, semua kegalauan, semua keraguan iman berlalu. Yesus seolah-olah membiarkan kita bermain dengan pengalaman-pengalaman itu. Karena apa? Karena Yesus bahwa Dia selalu hadir, menguatkan untuk melakukan perjalanan baru. Maka yang terjadi, Yesus dalam sabda di Yohanes 14, sebagai kunci yang dapat juga kita renungkan ketika kita ada dalam kesulitan besar, tidak tahu atau tidak mau berbuat sesuatu, Yesus menyapa kita. Jangan hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini justru tantangan dan kesulitan kita juga. Pada saat persoalan itu hadir, untuk percaya kepada Allah, itu butuh keputusan yang tegas. Percaya kepada Yesus butuh
kebesaran hati yang juga tidak mudah. Tetapi sabda Yesus harus kita percayai. Yesus menghendaki agar kita tidak terus-menerus larut dalam kekecewaan, dalam kesedihan, tenggelam dalam kecemasan. Karena apa? Yesus selalu bersama kita. Yesus berjalan, bercakap-cakap dengan kita. Dan itu seperti dua murid Emmaus yang tidak mengalami bahwa Yesus ada, Yesus hadir. Kita pun juga kadang-kala atau seringkali demikian. Yesus yang hadir tidak kita rasakan. Bahkan Yesus hadir pada saat makan bersama. Nah, ini menarik. Saat makan, mengapa kita diajak untuk berdoa? Selain mengucap syukur, mohon berkat, kita juga mengundang Yesus agar mau bersama kita untuk makan bersama. Agar makanan yang kita santap menjadi berkat. Misalnya dalam tadi kita dengarkan. Para murid tadi mendesak Yesus katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari menjelang malam matahari hampir terbenam. Maka penting untuk mengundang Yesus tinggal dalam diri kita, keluarga kita, komunitas kita. Seperti dalam Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Mukjizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Di mana Yesus yang diundang juga dalam perkawinan itu, dan ketika mereka dalam kesulitan, saya yakin, kita yakin keluarga itu juga tidak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata Yesus menolong dengan jalan dan caranya yang tersendiri. Nah, kita diteguhkan, diyakinkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Walaupun Tuhan menyertai, kehadirannya harus kita libatkan secara aktif. Kita mengundang. Iman kepercayaan kita harus mengalahkan penderitaan, persoalan, dan krisis. Harapan harus menang atas kegagalan. Cinta harus menang atas penindasan. Persaudaraan harus menang atas pengkhianatan. Kesabaran harus mengalahkan egoisme. Maka poin-poin terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar dari kisah perjalanan murid ke Emmaus ini, ingat jangan pernah meninggalkan persaudaraan atau kebersamaan. Lihat bagaimana para murid, kedua murid, akhirnya kembali ke Yerusalem untuk bersatu dengan para rasul. Sama dengan kita, Gereja Katolik adalah persekutuan. Persaudaraan bagi kita menjadi penting. Gereja adalah umat Allah, berjalan bersama, bersiarah bersama. Maka kalau kita saling mengenal satu dengan yang lain sebagai sesama orang Katolik, membangun persaudaraan paguyuban, entah di lingkungan kita, entah di tempat kerja, entah apapun bentuknya. Kalau kita dikenal orang lain dan kita mengenal, saya yakin kita akan saling mendapatkan bantuan dalam kesulitan-kesulitan. Seperti cara hidup gereja perdana, mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Artinya kebersamaan selalu mempunyai nilai. Kebersamaan selalu mempunyai makna yang sangat mendalam. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan murid ke Emmaus ini adalah perjalanan kalau dari segi arah menuju barat laut. Emmaus itu terletak kira-kira 7 mil atau 11 km di barat laut kota Yerusalem. Maka Yerusalem atau berjalan dari Yerusalem ke Emmaus berarti menuju barat laut. Barat kita tahu menjadi tempat
tenggelamnya matahari, meredup atau menghilangnya sinar terang. Nah, mereka kembali ke Yerusalem artinya apa? Kembali ke timur. Kembali ke arah timur. Apa maknanya timur itu? Di ayat lain kita menemukan, kami telah melihat bintang timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Yesus digambarkan sebagai sang timur, sumber terang. Timur adalah tempat munculnya matahari, cahaya, dan hadirnya terang. Maka saudara-saudari, pertanyaan kita sekarang, ke arah mana kita berjalan? Kadangkala dalam saat krisis atau persoalan, kita itu malah berjalan menuju kegelapan-kegelapan yang semakin gelap. Banyak kasus bunuh diri dengan menyalahgunakan obat terlarang. Atau orang juga cuek bebek. Tidak peduli dengan diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Apalagi kepada Tuhan. Dan kita harus ingat, sesulit apapun persoalan hidup kita, selalu ada jalan keluar yang terbaik. Maka berjalan ke timur, mari kita mencari terang, mari menemukan cahaya dalam setiap kegelapan hidup kita. Yang artinya tetaplah kita berjalan menuju Yesus. Maka saudara-saudari, bagaimana kita menghadapi krisis? Ingat sabda ini. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Emmaus hidup kita, krisis, persoalan, tantangan, dan kesulitan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk lebih maju dan berkembang agar selalu berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudari, kesulitan dan persoalan itu kadang-kala justru datang ketika kita tidak berjalan bersama Tuhan, ketika kita menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berjalan menuju cahaya Tuhan adalah jawaban, karena Yesus adalah terang dunia. Bapak Ibu, begitu yang dapat saya sharingkan. Banyak terima kasih pada Ibu Regina, tim kelompok doa, dan Anda semuanya dimanapun berada. Salam kasih, doa, dan berkat Tuhan.